Batik sudah menjadi ciri khas dari identitas bangsa Indonesia. Dulu batik hanya memiliki peminat yang sangat sedikit karena tidak terlalu disukai, terutama oleh kalangan pemuda. Batik juga hampir akan diklaim oleh negara tetangga yang membuat warga negara Indonesia menjadi geram. Akhirnya pemerintah pun mendaftarkan batik ke UNESCO sebagai salah satu bentuk warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Lalu seperti apa perjalanan batik yang ada di Indonesia? Mari kita mulai pembahasannya. Batik sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari Ponorogo. Hal ini yang menjadikan dasar mengapa motif batik Ponorogo agak mirip dengan motif-motif batik yang beredar di Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Teknik batik sendiri diketahui sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ada sebuah sumber yang menyebut sebenarnya batik berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Akan tetapi perkembangan batik Mesir kuno sering mengalami pasang surut seiring dengan perubahan zaman. Batik Mesir kuno atau yang biasa disebut dengan Fayumi yang merupakan kain tradisional yang memiliki motif berupa simbol-simbol. Batik Mesir kuno ini sering digunakan untuk membuat berbagai jenis pakaian seperti selendang dan kain-kain indah lainnya. Akan tetapi popularitas batik Mesir kuno sempat turun karena waktu itu masyarakat Mesir kuno lebih menyukai kain impor berupa sutra dan linen. Di awal abad ke-20, batik hanya diproduksi melalui satu cara saja, yaitu batik tulis. Baru setelah Perang Dunia ke-1 berakhir atau sekitar tahun 1920, teknik batik kemudian berkembang. Salah satunya ditemukannya teknik batik cetak. Pada awalnya kegiatan membatik di Indonesia hanya terbatas di wilayah keraton saja karena kain batik aslinya hanya digunakan untuk membuat baju raja dan para pembesar kerajaan. Seiring berjalannya waktu, para pembesar di kerajaan mulai menyebar ke daerah-daerah dan membawa budaya batik, sehingga kerajinan batik ikut berkembang di wilayah dari tempat tinggal para pembesar kerajaan tersebut. Hal ini yang menjadikan semakin banyaknya motif-motif batik yang ada di Indonesia. Secara bahasa, batik berasal dari kata mbat, yang artinya adalah melempar berkali-kali, serta tik yang berarti titik. Secara istilah, batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Pada zaman dulu, motif batik yang paling disukai adalah motif binatang dan tumbuhan. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, motif batik menjadi semakin berkembang, yaitu menyerupai awan maupun relief candi. Berbagai motif batik yang ada di Indonesia diantaranya batik Megamendung, batik Sogan, batik Tujuh Rupa, batik Kartini, batik Betawi, batik Asmat, batik Kamoro, dan lain-lain. Penggunaan batik untuk seragam di dunia pendidikan sudah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Dikutip dari laman Kemendikbud, pelajar di Setovia dahulu sudah menggunakan batik sebagai seragam saat mereka menuntut ilmu. Di tahun 1982, Presiden Soeharto menerbitkan surat keputusan melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penggunaan seragam di sekolah, yaitu tentang penyeragaman pakaian sekolah yang mengatur corak warna yang berlaku bagi tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Penggunaan batik di sekolah juga tidak terlepas dari ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Dan di tanggal tersebut sampai hari ini selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hingga pada akhirnya daerah-daerah di Indonesia membuat aturan yang mewajibkan penggunaan batik untuk seragam yang mereka pakai, mulai dari instansi hingga sekolah-sekolah. Demikian video tentang sejarah perkembangan batik yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan teks, dan selamat memperingati Hari Batik Nasional tahun 2023. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.